Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Fajriatur Rohmah beserta dua rekan saya, Isnainia Leonisa dan Marcelia Sugiyarti dari Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UHAMKA. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang distribusi khusus diskrit, seperti distribusi Bernoulli, binomial, geometrik, hipergeometrik, dan Poisson dalam mata kuliah Statistika Matematika. Yuk kita lihat pembahasannya. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai pengertian dari distribusi khusus diskrit. Pengertian dari distribusi khusus diskrit yaitu pengubah acak yang ruang rentannya merupakan himpunan berhingga atau finite dan himpunan tak berhingga tetapi dapat dihitung atau countably infinite dengan sifat-sifat yaitu Px lebih besar daripada 0 di mana X benar untuk semua anggota bilangan dari Rx dan sigma Px sama dengan 1. Jenis-jenis distribusi khusus diskrit. Yang pertama yaitu Bernoulli, yang kedua yaitu binomial, yang ketiga yaitu geometrik, yang keempat yaitu hipergeometrik, dan yang terakhir yaitu Poisson. Yang pertama yaitu distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli merupakan distribusi yang bersumber dari percobaan Bernoulli yang merupakan percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan, yaitu kemungkinan gagal dan kemungkinan sukses. Sebagai contoh yaitu pelemparan sebuah mata uang logam. Misal, jika munculnya angka dianggap sebagai kejadian yang sukses dan munculnya gambar dianggap sebagai yang gagal, maka peluangnya yaitu 1 min P. Selanjutnya, variabel random X terkait percobaan tersebut diberi nilai 1 dengan peluang P jika sukses terjadi dan diberi nilai 0 jika gagal terjadi, dengan peluangnya yaitu 1 min P. Dengan demikian, variabel random dikatakan berdistribusi Bernoulli. Dalam pembahasan distribusi Bernoulli akan membahas tentang yang pertama fungsi kepadatan peluang, yang kedua fungsi kumulatif, yang ketiga min, yang keempat varians, dan yang terakhir yaitu fungsi pembangkit momen. Yang pertama yaitu fungsi kepadatan peluang. Fungsi kepadatan peluang pada distribusi Bernoulli yaitu di mana fx p pangkat x dikali dengan 1 min p pangkat 1 min x, di mana x-nya yaitu 0 dan 1. Dan fx0 untuk x lainnya, di mana x merupakan variabel random p yang merupakan parameter di mana p dengan interval 0 sampai 1. Variabel random x yang berdistribusi Bernoulli dapat ditulis sebagai x berdistribusi b dalam kurung p. Yang kedua yaitu fungsi kumulatif. Fungsi kumulatif pada distribusi Bernoulli yaitu di mana fx-nya 0 dengan x-nya lebih kecil daripada 0. Jika fx-nya 1 min p, interval x-nya yaitu 0 sampai 1. Jika fx-nya 1, maka x-nya lebih besar sama dengan 1. Yang ketiga yaitu min atau rata-rata. Min atau rata-rata berdistribusi Bernoulli yaitu di mana nilai harapan dari x yaitu p sebagai buktinya, nilai harapan dari x yaitu sigma x dikali dengan fx dengan x-nya 0 sampai dengan 1. Sigma x dikali, di sini kan sebelumnya sudah diketahui fx-nya yaitu p pangkat x dikali 1 min p dalam kurung pangkat 1 min x. Maka fx-nya yang di sini dipindahkan ke sini. Maka sigma dari x dikali p pangkat x dalam kurung 1 min p pangkat 1 min x, di mana x-nya sama dengan 0 sampai dengan 1. Kemudian menghasilkan 0 dikali p pangkat 0 dikali 1 min p pangkat 1 min 0 ditambah dengan 1 dikali p pangkat 1 dikali 1 min p pangkat 1 min 1 menghasilkan 0 plus p atau sama dengan p. Selanjutnya yaitu varians.
Varians pada distribusi Bernoulli adalah varians X sama dengan 1 dikali 1 min P. Varians X sama dengan nilai harapan dari X min nilai harapan X kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang X kuadrat. Sebagai buktinya yaitu X kuadrat sama dengan sigma dari X kuadrat dikali dengan Fx, di mana X-nya sama dengan 0 sampai 1. Kemudian Fx-nya diganti dengan P pangkat X dikali dengan 1 min P dipangkatkan 1 min X, di mana X-nya sama dengan 0 sampai dengan 1. Maka menghasilkan P. Terbukti varian dari X sama dengan yaitu P dikali 1 min P. Kemudian yaitu fungsi pembangkit momen atau MGF. Fungsi pembangkit momen pada distribusi Bernoulli yaitu MXT sama dengan 1 min P pangkat Kemudian yang terakhir yaitu fungsi pembangkit momen atau MGF. Fungsi pembangkit momen pada Yang terakhir yaitu fungsi pembangkit momen atau MGF. Fungsi pembangkit momen dari distribusi Bernoulli yaitu MXT sama dengan 1 min P ditambah P pangkat Yang terakhir yaitu fungsi pembangkit momen atau MGF. Fungsi pembangkit momen dari Bernoulli yaitu MXT sama dengan 1 min P ditambah dengan P dikali E pangkat T. Buktinya yaitu MXT sama dengan nilai harapan dari E pangkat TX, di mana sigma dari E pangkat TX dikali dengan Fx, dengan X-nya yaitu dari 0 sampai 1. Kemudian Fx-nya diganti dengan P pangkat X dikali dengan 1 min P pangkat 1 min X, menghasilkan 1 min P ditambah P E pangkat T. Contoh soal. Di awal tahun ajaran baru, siswa SMP kelas 9 biasanya berharap bisa melanjutkan ke sekolah favoritnya. Begitu juga dengan Sarah. Dia berharap dapat masuk ke sekolah favorit yang diinginkannya. Tetapi untuk dapat masuk ke sekolah tersebut, ia harus mengikuti tes terlebih dahulu berdasarkan prestasinya selama 3 tahun di SMP. Kemungkinan ia diterima yaitu sebesar 70%. Jika variabel acak menyatakan Sarah diterima, tentukan bentuk distribusi Bernoulli-nya. Penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan perumpamaan X sama dengan 1 jika Sarah diterima di sekolah favoritnya, dan X sama dengan 0 jika Sarah tidak diterima di sekolah favoritnya. Dengan peluang P1 sama dengan P X sama dengan 1 yaitu 70% atau 0,7, dan peluang dari 0 atau Px sama dengan 0 yaitu 1 dikurang 0,7 yaitu 0,3. Maka Px tidak sama dengan 0 atau 1 yaitu sama dengan Px tidak sama dengan 1 ataupun 1 sama dengan 0. Maka fungsi Bernoulli-nya dengan P 0,7 dinotasikan sebagai PB X 0,7, di mana 0,7-nya itu jika X sama dengan 1, jika 0,3 untuk X sama dengan 0, dan jika 0 untuk X-nya yaitu tidak sama dengan 0 atau 1. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah dadu diundi. Jika diketahui munculnya angka 2 atau 4 dikatakan sukses,
Tentukan fungsi kepadatan peluang, rata-rata, serta variansnya. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, dengan diumpamakan sebagai P, munculnya angka 2 ataupun 4, atau dikatakan sukses. P-nya yaitu 2/6 atau 1/3. 2 ini diperoleh dari 2 atau 4, dan 6-nya ini diperoleh dari jumlah angkanya. Kemudian 1 min P sama dengan 1 min 1/3, atau menghasilkan 2/3. Fungsi kepadatan peluangnya yaitu Px sama dengan 1/3, di mana X-nya sama dengan 1, Px sama dengan 2/3 di mana X-nya sama dengan 0, dan Px sama dengan 0 jika X lainnya. Kemudian rata-ratanya, nilai harap. Kemudian yaitu rata-ratanya, X sama dengan P, di mana X-nya yaitu sama dengan 1/3. Selanjutnya yaitu varians, atau dengan rumus P dikali 1 min P. P-nya yaitu 1/3 dan 1 min P-nya yaitu 2/3. Maka variansinya yaitu 2/9. Selanjutnya, kita akan membahas tentang distribusi binomial. Jadi, distribusi binomial ini muncul ketika percobaan Bernoulli diulang sebanyak n kali pengulangan. Dalam setiap pengulangan, peluang sukses selalu sama, yaitu P, dan peluang gagal juga selalu sama, yaitu 1 min P. Setiap pengulangan bebas secara statistik terhadap pengulangan berikutnya. Sifat-sifat percobaan Bernoulli pada distribusi binomial. Yang pertama, percobaan terdiri dari n pengulangan. Yang kedua, setiap percobaan hanya memiliki 2 peristiwa, seperti ya tidak dan sukses gagal. Yang ketiga, peluang sukses dinyatakan dengan P dan selalu konstan atau tidak berubah dari satu pengulangan ke pengulangan lainnya, sedangkan peluang gagal adalah 1 min P. Yang keempat, tiap pengulangan dengan pengulangan lainnya adalah saling bebas atau independen. Dalam distribusi binomial, kita akan membahas tentang fungsi kepadatan peluang, fungsi kumulatif, min, varians, serta fungsi pembangkit momen atau MGF. Fungsi padat peluang di mana fx sama dengan n kombinasi x dikalikan dengan p pangkat x dikali 1 min P dipangkatkan dengan n min x, di mana x sama dengan 1, 2, sampai dengan n, dan 0 lainnya. Fungsi distribusi kumulatif, di mana fx sama dengan sigma dari n kombinasi k dikalikan dengan p pangkat k dikali 1 min P pangkat n min k. K sama dengan 0 sampai dengan x, sedangkan x sama dengan 1, 2, sampai dengan n. Untuk mencari min sama dengan n dikali p, sedangkan untuk mencari varian sama dengan n dikali p dikali 1 min p, sedangkan untuk mencari fungsi pembangkit momen sama dengan buka kurung 1 min p ditambah p dikali e pangkat t tutup kurung dipangkatkan dengan n. Di mana P adalah peluang sukses, N adalah banyaknya pengulangan, X adalah banyaknya sukses dalam N kali pengulangan, serta N kombinasi X adalah kombinasi atau koefisien binomial, di mana N kombinasi X sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikalikan dengan N min X faktorial. Contoh soal distribusi binomial yang pertama, probabilitas bahwa sejenis komponen tertentu yang lolos uji kelayakan adalah 3/4. Tentukan probabilitas di mana 2 dari 4 komponen yang selanjutnya diuji akan dinyatakan layak. Penyelesaiannya, diketahui bahwa probabilitas atau P sama dengan 3/4. Maka 1 min P sama dengan 1 min 3/4, yaitu 1/4.
Tentukan probabilitas di mana 2 dari 4 komponen. Diketahui bahwa X sama dengan 2 dan N adalah 4. Kita akan mencari fungsi padat peluang, di mana fx sama dengan N kombinasi X dikalikan dengan P pangkat X dikali 1 min P dipangkatkan dengan N min X. Diketahui bahwa X sama dengan 2, maka F2 sama dengan N kombinasi X. N-nya adalah 4, X-nya adalah 2, maka 4 kombinasi 2 dikalikan dengan P. P-nya adalah 3/4. 3/4 dipangkatkan dengan X. X-nya adalah 2. Dikalikan 1 min P. 1 min P adalah 1/4 dipangkatkan dengan N min X. Dipangkatkan dengan 4 min 2. Hasil dari 4 kombinasi 2 adalah 6. Hasil dari 3/4 kuadrat sama dengan 9/16. Dan hasil dari 1/4 kuadrat sama dengan 1/16. Maka 6 dikali 9/16 dikali 1/16 sama dengan 27/128. Untuk contoh soal selanjutnya, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam kotak diambil bola satu persatu sampai dengan 3 kali, di mana setelah pengambilan, bola dikembalikan lagi ke dalam kotak untuk pengambilan berikutnya. Hitunglah peluang terambilnya bola merah sebanyak 3 kali. Penyelesaiannya, diketahui bahwa P sama dengan 3/7, yaitu 3 dari 7 bola. Maka 1 min P sama dengan 1 min 3/7, yaitu 4/7. Diketahui pula X sama dengan 3, karena kita akan menghitung peluang terambilnya bola sebanyak 3 kali. Sedangkan N sama dengan 3, karena jika dari dalam kotak diambil bola satu persatu sampai dengan 3 kali, maka N-nya sama dengan 3. Di sini kita akan menghitung fungsi padat peluang, di mana X sama dengan 3, maka F3 sama dengan N kombinasi X, maka 3 kombinasi 3 dikalikan dengan P. P-nya adalah 3/7 dipangkatkan dengan X. X-nya adalah 3, maka 3/7 pangkat 3 dikalikan dengan 1 min P. 1 min P adalah 4/7 dipangkatkan dengan N min X, yaitu 3 min 3. Hasil dari 3 kombinasi 3 adalah 1. Hasil dari 3/7 pangkat 3 adalah 0,079. Dan hasil dari 4/7 pangkat 3 min 3 adalah 1. Sehingga 1 dikali 0,079 dikali 1 sama dengan 0,079. Selanjutnya, kita akan membahas tentang distribusi geometrik. Jadi, distribusi geometrik diaplikasikan dalam percobaan Bernoulli, diulang beberapa kali sampai mendapatkan sukses yang pertama. Misalkan, jika diambil contoh tentang kejadian lulus dari suatu ujian kenaikan tingkat, mahasiswa akan terus mengikuti ujian berkali-kali jika belum berhasil lulus. Tetapi, sekali saja dinyatakan lulus, maka prosesnya akan selesai. Secara konsep, distribusi geometrik mewakili sebuah percobaan random yang meliputi: pertama, dilakukannya berulang-ulang. Yang kedua, antar ulangnya saling bebas. Yang ketiga, probabilitas sukses pada tiap ulangannya sama, yaitu P, di mana P antara 0 sampai dengan 1. Yang keempat, percobaan ini dilakukan atau diulang sampai diperoleh satu buah sukses. Dalam distribusi geometrik, terdapat fungsi kepadatan peluang, min, varians, serta fungsi pembangkit momen. Untuk mencari fungsi kepadatan peluang, di mana G dalam kurung X titik koma P sama dengan P dikali 1 min P pangkat X min 1, di mana X sama dengan 1, 2, sampai dengan tak hingga, dan 0 X lainnya. Untuk mencari min sama dengan 1 min P dibagi dengan P. Sedangkan untuk mencari varian sama dengan 1 min P dibagi P kuadrat.
Dan yang terakhir, untuk mencari fungsi pembangkit momen sama dengan P dikalikan dengan 1 min P dikali E pangkat T dipangkatkan dengan negatif 1. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal distribusi geometrik. Dalam suatu proses produksi diketahui bahwa rata-rata 1 di antara 100 butir hasil produksi adalah cacat. Berapakah probabilitas bahwa barang kelima yang diperiksa merupakan barang cacat pertama yang ditemukan? Penyelesaiannya, diketahui bahwa probabilitas 1 di antara 100 butir, maka P sama dengan 1/100 atau 0,01. Sehingga 1 min P sama dengan 1 min 0,01 sama dengan 0,99. Yang ditanyakan adalah probabilitas bahwa barang kelima, maka X sama dengan 5. Untuk mencari fungsi kepadatan peluang di mana G dalam kurung X titik koma P sama dengan P dikalikan dengan 1 min P pangkat X min 1. Diketahui bahwa X sama dengan 5, P sama dengan 0,01, maka G dalam kurung 5 titik koma 0,01 sama dengan P adalah 0,01 dikalikan 1 min P. 1 min P adalah 0,99 dipangkatkan dengan X min 1. X adalah 5 dikurang 1, maka 4. Sehingga 0,01 dikali 0,99 pangkat 4 sama dengan 0,0096. Contoh soal berikutnya, peluang seorang pemain basket memasukkan bola ke dalam keranjang adalah 0,7. Karena dilanggar oleh pemain lawan, maka pemain tersebut mendapatkan hadiah 3 bola. Jika masing-masing kesempatan untuk memasukkan bola kita anggap bebas, maka berapakah peluang bahwa pemain tadi pertama kali memasukkan bola pada kesempatan ketiga? Penyelesaiannya, diketahui P-nya adalah 0,7, sehingga 1 min P sama dengan 1 min 0,7, yaitu 0,3. Yang ditanyakan adalah peluang bahwa pemain tadi pertama kali memasukkan bola pada kesempatan ketiga, maka X sama dengan 3. Untuk mencari fungsi kepadatan peluang, di mana G X titik koma P sama dengan P dikalikan dengan 1 min P pangkat X min 1. Diketahui bahwa X adalah 3 dan P adalah 0,7, sehingga G dalam kurung 3,0,7 sama dengan 0,7 dikalikan dengan 1 min P. 1 min P adalah 0,3. Dipangkatkan dengan X min 1. X-nya adalah 3, maka 3 dikurang 1 adalah 2. Sehingga 1 min P pangkat X min 1 sama dengan 0,3 kuadrat. Sehingga hasil kali dari 0,7 dikalikan dengan 0,3 kuadrat sama dengan 0,063. Distribusi hipergeometrik. Jadi distribusi hipergeometrik ini didefinisikan sebagai banyaknya sukses yang dilambangkan dengan X dalam sampel acak ukuran yang dilambangkan dengan N yang diambil dari populasi sebanyak kapital N yang mengandung jumlah sukses sebanyak K. Di distribusi hipergeometrik ini kita akan menggunakan beberapa rumus. Yang pertama yaitu fungsi padat peluang. Jadi fungsi padat peluang pada distribusi hipergeometrik didefinisikan sebagai kombinasi K terhadap X yang dikalikan dengan kombinasi kapital N dikurang K dengan N dikurang X yang keseluruhannya dibagi dengan kombinasi kapital N dengan N, di mana X merupakan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan fungsi padat peluang ini akan bernilai 0 di mana X-nya selain bilangan asli. Dengan keterangan kapital N merupakan jumlah populasi, N merupakan jumlah sampel, K merupakan jumlah sukses, dan X merupakan jumlah sukses terambil.
selain fungsi padat peluang, pada distribusi hipergeometrik ini kita akan mengenal dan menggunakan 3 rumus lainnya. Yang pertama ada rata-rata atau mean. Mean di sini dilambangkan dengan E dalam kurung fungsi ubah acak X. Namun di beberapa buku ada juga yang menggunakan lambang mu atau X bar. It's okay, semuanya sama. Karena rumusnya sama, yaitu N dikali K dibagi kapital N. Sedangkan dengan modus dilambangkan dengan MO, yang rumusnya itu N ditambah 1 dikali K ditambah 1 dibagi kapital N ditambah 2. Selanjutnya ada varians. Varians ini dilambangkan dengan var dalam kurung fungsi peubah acak X yang dirumuskan dengan N dikali K dikali kapital N dikurang K dikali kapital N dikurang N yang keseluruhannya dibagi dengan kapital N kuadrat dikali N besar dikurang 1. Selanjutnya contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sebuah toko mengirimkan 6 buah laptop, di mana 2 diantaranya rusak. Sebuah sekolah membeli 3 buah laptop secara acak dari kiriman tersebut. Berapakah peluang terbelinya 1 laptop yang rusak? So, dari soal ini kita ketahui jumlah populasinya, jumlah seluruh laptop yang dikirim itu ada 6. Berarti kapital N-nya itu ada 6, sama dengan 6. Lalu jumlah suksesnya itu yang rusaknya ada 2, sehingga K-nya itu sama dengan 2. Dan sampel yang dibeli sekolah itu 3, so N-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya kita masukkan rumus fungsi peubah acak. Fungsi padat peluang. Fungsi padat peluang itu dirumuskan dengan kombinasi K dengan X dikali kombinasi kapital N dikurang K dengan N dikurang X yang keseluruhannya dibagi kombinasi kapital N dengan N. Lalu kita substitusi nilai-nilainya yang kita ketahui, sehingga didapat kombinasi 2 dengan 1 dikali kombinasi 6 kurang 2 dengan 3 kurang 1 dibagi kombinasi 6 dengan 3. Selanjutnya, jika disederhanakan, kita akan dapat nilai 2 dikali 6 per 20, yaitu 12 per 20, atau bisa disederhanakan menjadi 3 per 5. Sehingga peluang terbelinya 1 laptop yang rusak adalah 12 per 20 atau 3 per 5. Contoh soal lainnya, suatu pabrik ban melaporkan bahwa dari 5 ban yang dikirimkan ke suatu toko terdapat 2 ban yang cacat. Bila seseorang membeli 3 ban di toko tersebut, maka hitunglah peluang terdapat 1 ban cacat yang dibelinya. Sama seperti sebelumnya, kita rumuskan dulu apa-apa aja yang diketahui dalam soal. Jadi di sana ada populasinya, yaitu kapital N sebanyak 5. Lalu ada juga jumlah sukses, jumlah yang cacat, yaitu 2, berarti K sama dengan 2. Dan jumlah sampelnya, berapa banyak ban yang dibeli, yaitu 3, N sama dengan 3. Masih dengan rumus yang sama, kita pakai rumus fungsi padat peluang. Yang rumusnya itu kombinasi K dengan X dikali dengan kombinasi kapital N dikurang K dengan N dikurang X dibagi kombinasi kapital N dengan N, yang jika disubstitusikan nilai-nilai yang diketahui dalam soal, kita akan mendapat kombinasi 2 dengan 1 dikali kombinasi 5 dikurang 2 dengan 3 dikurang 1 dibagi kombinasi 5 dengan 3. Yang jika disederhanakan akan mendapatkan nilai 2 dikali 3 per 10 atau akan sama dengan 6 per 10. Jika disederhanakan akan menjadi 3 per 5. Sehingga dapat disimpulkan peluang terdapat 1 ban yang cacat dari pembelian 3 ban mobil adalah 6 per 10. Selanjutnya ada distribusi Poisson, distribusi probabilitas diskrit, yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode tertentu
apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Itu definisi dari distribusi Poisson. Distribusi Poisson sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama, percobaan di satu selang tertentu tidak bergantung dengan selang lainnya. Yang kedua, peluang terjadinya satu percobaan singkat atau pada daerah yang kecil itu akan jarang terjadi. Yang ketiga, peluang lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat tersebut dapat diabaikan. Itu ciri-ciri dari distribusi Poisson. Sama seperti di distribusi sebelumnya, di distribusi Poisson juga terdapat rumus fungsi padat peluang yang tentunya berbeda. Juga Mayan, varians, dan MGF. Apa itu MGF? Kita bahas nanti ya. Jadi yang pertama kita akan membahas dulu fungsi kepadatan peluang. Fungsi kepadatan peluang pada distribusi Poisson kita rumuskan dengan E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial, di mana X-nya itu merupakan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Dengan keterangan N merupakan rata-rata kejadian sukses setelah sekian kali percobaan, dan E itu logaritma natural yang nilainya 2,71881828459. Selain rumus fungsi kepadatan peluang, di dalam distribusi Poisson kita juga harus mengingat rumus dari rata-rata. Rata-rata di sini kita rumuskan sebagai lambda. Jadi nilai rata-rata pada distribusi Poisson sama dengan lambdanya. Sama dengan nilai lambdanya. Begitupun dengan varians. Jadi nilai rumus varians atau nilai varians pada distribusi Poisson itu akan sama dengan lambdanya. Oke, dan yang terakhir yaitu fungsi pembangkit momen atau MGF. MGF ini kita rumuskan dengan E pangkat lambda dikali E pangkat T dikurangkan 1. Seperti itu. Contoh soal yang pertama, dalam percobaan radioaktif, rata-rata jumlah cacahan radioaktif yang terekam di counter adalah 4 cacahan per mili detik. Pertanyaannya, berapakah probabilitasnya dalam 1 mili detik tertentu tercacah sebanyak 6 cacahan? Jadi di sini kita ketahui N kecilnya yaitu 4, rata-ratanya itu 4, lalu P-nya itu 1, dan X-nya itu 6. Ya, yang K-nya itu 6. Lalu di sini sebelum kita masukkan ke fungsi padat peluang, kita harus mencari dulu lambdanya. Lambda kita rumuskan sebagai N dikali P. N-nya itu 4, P-nya itu 1. Sehingga lambda akan sama dengan 4 dikali 1. Lambda akan sama dengan 4. Setelah kita mempunyai nilai lambda, kita bisa masukkan ke rumus fungsi padat peluangnya, yaitu E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Ya, jika disubstitusikan, maka rumus ini akan menjadi E pangkat negatif 4 dikali 4 pangkat 6 per 6 faktorial, yang menghasilkan 0,1042. Jadi, probabilitas dalam 1 mili detik tertentu tercacah sebanyak 6 cacahan adalah 0,1042. Seperti itu. Contoh lainnya, sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan ketika mengirimkan barang ke 10.000 pelanggan. Jika pada satu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 barang, hitunglah peluang toko tersebut mendapat komplain dari 7 pelanggan. Ya, jadi di sini pertama harus kita cari dulu nih nilai P-nya. Kalau di contoh sebelumnya P-nya diketahui. Kalau di sini belum diketahui. Yang diketahui itu malah N-nya, yaitu 1.000 barang.
Oke, jadi kita cari P-nya dulu. P-nya bisa kita cari dari perbandingan jumlah komplain dan jumlah pengiriman. Jadi sebelumnya kan dia ngirim 10.000 mengirim 10.000 barang, lalu mendapat komplain 50. Berarti untuk mencari P-nya kita bandingkan aja si komplain dengan total pengiriman, yaitu 50 banding 10.000, menghasilkan 0,05. Lalu kita punya nilai N-nya itu 1000, maka kita bisa mencari lambdanya. Lambda itu N dikali P, berarti lambdanya akan sama dengan 1000 dikali 0,05. Lalu lambdanya akan sama dengan 5. Sehingga kalau kita bawa ke rumus fungsi padat peluang, rumusnya akan menjadi E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Nah, kalau kita substitusikan, akan menjadi E pangkat negatif 5 dikali 5 pangkat 7 dibagi 7 faktorial. 7 itu dari jumlah komplain yang ditanya ya. Next, kalau misalkan kita selesaikan di bagian atas dan bawah, akan menghasilkan nilai 526,4021 per 5040, yang jika disederhanakan akan menjadi 0,1044. Sekian pembahasan tentang distribusi khusus diskrit dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.